Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran kali ini, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan Islam, mulai dari dakwah Nabi Muhammad ketika dilakukan pertama kali, yakni di periode Mekah selama 13 tahun, yang mana periode dakwah Nabi Muhammad di Mekah selama 13 tahun menyampaikan dakwahnya sesuai dengan urutan wahyu, mulai dari Al-Alaq, dilanjutkan dengan surat Al-Qalam, terus dilanjutkan dengan surat Al-Muzammil, Al-Muddathir, serta pada akhirnya dibangun di dalam surat Al-Fatihah. Ini masih memasuki pelajaran yang ke-11. Baik. Sedangkan di periode Madinah, dakwah Nabi Muhammad berlangsung selama 10 tahun. Nabi SAW ke Madinah pada tahun ke-13 setelah kenabian. Jadi Nabi Muhammad berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Madinah awalnya bernama Yasrib. Jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Madinah itu masih bernama Yasrib. Di Madinah inilah Nabi Muhammad mulai membangun peradaban masyarakat Islam, mulai dari tata kelola pemerintahannya, ekonominya, sampai ketika Nabi Muhammad memperluas jaringan Islam keluar Madinah. Nah, perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah melalui beberapa peperangan. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah sampai di Madinah, tidak lantas perjuangan Nabi Muhammad berdakwah mudah-mudah saja ataupun tidak mengalami hambatan. Namun ada beberapa peperangan yang harus dijalani Nabi Muhammad karena ada tekanan maupun gangguan dari orang-orang musyrikin. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 39, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Nah, kenapa Nabi Muhammad melakukan perangan? Karena pada waktu itu sudah sering dizalimi oleh orang-orang kafir musyrikin, baik orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan kedatangan Islam maupun orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy. Perang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah perang Badar. Yang kedua, perang Uhud. Yang ketiga, perang Khandaq. Dan yang keempat ini adalah pembebasan kota Mekah. Baik, kita lanjutkan. Terjadinya peperangan. Yang pertama adalah perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi Muhammad sudah 2 tahun di Madinah, orang-orang musyrikin Mekah melakukan penyerangan terhadap Nabi Muhammad. Terjadinya ancaman dari orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy terhadap kaum muslim yang ada di Madinah. Peperangan ini terjadi antara pasukan Islam yang berjumlah 313 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang, 3 kali lipatnya. Ini seolah-olah satu orang muslim menghadapi 3 orang musyrikin. Sedangkan yang kedua, yang perang Badar dulu. Yang perang Badar ini dimenangkan oleh orang muslimin, orang-orang Islam, yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 39 bahwa Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu, meskipun jumlahnya orang
Islam pada waktu itu sedikit, namun Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Bahkan dijelaskan di dalam suatu riwayat, Allah mengirim tentara malaikat untuk menyerang orang musyrikin Quraisy. Yang selanjutnya adalah perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi karena dendam dari orang musyrikin. Setelah orang musyrikin Quraisy kalah di perang Badar, maka orang musyrikin kembali lagi melakukan penyerangan terhadap orang Islam. Nah, orang Islam ini sudah lumayan banyak, ada 1.000 orang, akan tapi di tengah perjalanan ada 300 orang munafikin, yaitu orang-orang yang mengaku Islam akan tapi hatinya mereka tidak condong kepada Islam. 300 orang ini ketika dalam peperangan mereka kembali lagi ke Madinah, tidak ikut peperangan. Sedangkan orang-orang musyrikin Quraisy berjumlah 3.000 orang. Nah, di perang Uhud ini terjadi pada bulan Syawal atau tahun ketiga Hijriah. Berjalannya peperangan, perang Uhud ini terjadi berlangsungnya peperangan. Pada awalnya orang Islam sudah memenangi peperangan. Namun ketika posko-posko di peperangan, Nabi Muhammad memerintahkan untuk tetap di tempatnya, yakni waktu pemanah disuruh tetap di atas bukit. Mereka melanggar perintah Nabi Muhammad SAW dan mereka ikut turun. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang kaum musyrikin berhasil memanfaatkan kondisi sehingga mengakibatkan banyaknya korban dari orang-orang Islam. Nah, yang selanjutnya, yang keempat ini adalah perang Khandaq atau perang Ahzab. Kenapa disebut perang Khandaq? Karena peperangan ini menggunakan siasat yang diusulkan oleh sahabat Al-Farisi yang membuat parit. Parit ini merupakan sebuah galian di pinggir kota Madinah untuk menghalangi orang-orang ketika mau masuk ke Madinah. Sedangkan Ahzab, kenapa disebut perang Ahzab juga? Karena Ahzab ini merupakan persekutuan dari orang-orang Yahudi, yakni orang-orang Yahudi Bani Nadir dengan orang-orang musyrikin Quraisy, suku Ghatafan, dan juga suku-suku yang lainnya. Suku-suku yang lainnya ini juga meliputi dari Bani Quraidah, orang-orang Yahudi juga yang melakukan persekutuan untuk menyerang kaum muslimin. Peperangan ini memerlukan waktu yang cukup lama sehingga banyak orang-orang muslim yang hampir putus asa. Namun atas semangat yang digelorakan oleh Rasulullah, orang muslimin tetap bertahan. Dan usul dari Salman Al-Farisi ini juga membuat peperangan dimenangkan oleh orang Islam. Sedangkan yang selanjutnya adalah pembebasan kota Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW melalui beberapa peperangan, maka Nabi Muhammad kembali lagi ke kota Mekah untuk melakukan pembebasan. Melakukan pembebasan yakni maksudnya adalah menyelamatkan Baitullah dari cengkeraman kaum musyrikin, sehingga tidak ada berhala-berhala lagi yang ada di Ka'bah pada waktu itu, yang mana jumlah berhala di Ka'bah waktu itu berjumlah 360 berhala. Setelah Rasulullah melakukan pembebasan terhadap kota Mekah atau disebut dengan Fathu Mekah, maka banyaklah orang yang berbondong-bondong masuk agama Allah, yakni masuk agama Islam. Pasukan yang berangkat ke Mekah pada waktu itu berjumlah 10.000 orang, yakni pasukan yang berangkat dari Madinah ya. Karena pada waktu itu pemerintahan Islam terpusat di Madinah. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah salah satunya yang terjadi ketika di perang Badar. Ketika jumlahnya sedikit, tidak berbanding dengan apa yang jumlah dari musuh, akan tapi Nabi Muhammad mendapat pertolongan dari Allah. Oleh karena itu kita selalu jangan berputus asa dari pertolongan Allah, minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan mengambil manfaatnya. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran ya di kolom komentar. Insya Allah
Ustaz sediakan untuk kalian mengisi kehadiran. Mungkin itu saja dari Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.